Salam jumpa saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan buat kehidupan yang Allah berikan. Dan dengan kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya dari makanan untuk jasmani kita, tapi kita membutuhkan makanan rohani kita. Jadi sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkati kami. Jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu itu akan memampukan kami untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya, kenapa sih kita mencuci pakaian, piring yang sudah kita pakai? Kita mencuci pakaian yang sudah kita pakai atau piring yang sudah kita pakai supaya mereka menjadi bersih lagi, supaya mereka dapat kita pakai lagi, kita pergunakan lagi. Lalu pertanyaan saya adalah, kenapa saya dan saudara tidak pakai saja pakaian yang kotor itu? Tidak kita pakai saja piring yang kotor itu. Toh kalau kita cuci, kita pakai kotor lagi. Kan lebih baik daripada kita capek-capek mencuci, ya pakaian yang kotor berulang kita pakai. Piring yang kotor berulang kita pakai. Nah, saya yakin dan percaya semua tidak setuju dengan cara berpikir yang demikian. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara memakai kembali pakaian yang kotor atau piring yang kotor bahkan berulang kali, maka kita pada akhirnya akan hidup dengan cara yang sangat tidak sehat. Kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak akan lagi disukai banyak orang karena orang menilai saudara dan saya sebagai orang yang jorok, orang yang kotor, orang yang sembrono dalam kehidupannya. Jadi saudara, kenapa saya dan saudara mencuci pakaian yang sudah kotor padahal nanti dipakai lagi? Kenapa saya dan saudara mencuci piring gelas yang sudah kotor padahal nanti akan kita pergunakan lagi? Karena dalam kehidupan kita, ketika kita memakai kembali pakaian yang kotorkah, piring yang kotorkah, kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa tidak sehat, kita akan merasa pada akhirnya di dalam kehidupan ini kok kita pada akhirnya merasa jauh dari kesegaran yang kita harapkan. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana dengan pencucian, dengan pembersihan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, seberapa besar upaya yang sudah kita lakukan untuk kita keluar dari kungkungan hidup kita yang ada dalam dosa. Seberapa besar saya dan saudara sudah berusaha untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Allah. Seberapa besar saudara dan saya mau menyadari akan kekotoran hidup kita dan kita mau jujur di hadapan Allah dan kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, saya dan saudara lebih suka untuk tinggal dalam dosa. Kadang-kadang saya dan saudara kurang kesungguhan untuk mau hidup bersih, untuk mau hidup benar di hadapan Allah. Kadang-kadang saya dan saudara kurang serius untuk mau lepas dari kehidupan saat ini. Nah saudara, Filipi 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima mengingatkan demikian. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hari Tuhan sudah dekat. Tuhan akan segera datang kembali. Jangan sampai Allah tidak mengenal saya.
Jangan sampai Allah tidak mengenal saudara. Jangan sampai Allah tidak memberikan mahkota kehidupan yang sudah dijanjikannya bagi kita. Bagaimana caranya? Mari kita pada saat ini kita sambut, kita tunggu kedatangannya dengan kita mau segera membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Dengan kita segera mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dengan kita segera hidup di dalam pertobatan seperti yang Tuhan mau, supaya kebaikan hati kita, kebaikan kehidupan kita diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah akan datang, hari Tuhan semakin dekat. Amin.